Tema Natal kita tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Tetapi untuk kita mengerti secara keseluruhan dari firman Tuhan ini, maka malam hari ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini berbicara bagaimana para malaikat datang dan menjumpai para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang. Para gembala yang disebut sebagai orang biasa, saudara, tetapi akhirnya saat itu Tuhan datang dan berjumpa dengan mereka. Dan ketika malaikat sudah memberitahukan bahwa Kristus sudah lahir di kota Bethlehem, maka firman Tuhan katakan, tampaklah waktu itu malaikat dalam jumlah yang besar, dan mereka memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ada 3 hal yang kita belajar bersama terkait dengan kemuliaan bagi Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha mulia, maha suci. Allah yang layak ditinggikan oleh seluruh umatnya adalah Allah yang tiada tandingannya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha mulia, maha hebat, dan maha yang lainnya. Ya, itulah kemuliaan Allah, karena Dia adalah pribadi yang tidak ada tandingannya. Pada beberapa minggu yang lalu saya sempat menyampaikan 2 minggu berturut-turut, saya berkhotbah tentang Yesus yang tidak ada tandingannya, tentang Allah manakah yang seperti Allah kita. Sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada pribadi yang lebih hebat sehebat Allah kita. Seorang yang paling hebat, seorang yang paling terhormat, seorang yang paling terkenal, orang yang paling kaya raya, lebih hebat Allah kita dibanding mereka semuanya. Termasuk saudara dan saya yang hadir malam hari ini. Betapapun hebatnya kita tidak akan bisa menandingi Allah kita. Makanya Allah itu Allah yang mulia, karena Dia adalah Allah yang maha. Yang kedua, saudara, kemuliaan Allah itu yaitu ketika Dia berkorban. Ya, ketika Dia berkorban. Biasanya kalau menurut pandangan dan juga sebagai manusia di dalam dunia ini,
Orang yang hebat, orang yang terkenal adalah orang yang selalu dipuji, disanjung, disembah, dan dia selalu ada di tahtanya yang sangat agung dan terhormat. Lalu orang-orang datang dan sujud menyembah kepada dia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin punya jabatan, orang kaya, atau sebagai seorang raja. Tetapi Allah tidak demikian. Justru ketika dia berkorban, itulah kemuliaan Tuhan. Kita lihat dalam bacaan kita tadi, bahwa malaikat itu menyampaikan pesan bahwa Tuhan datang di tengah umat manusia. Dia lahir di tengah umat manusia. Dan ketika dia lahir, malaikat Tuhan datang memuji dan menyembah Allah. Jadi kebesaran Allah itu ketika dia berkorban. Jadi sama halnya juga kita sebagai umat manusia. Kehebatan seseorang bukan terletak ketika dia memiliki jabatan yang penting atau ketika dia memiliki kekayaan yang begitu banyak, tetapi ketika ia turun tangan dan rela berkorban bagi orang lain. Ketika dia datang dan menjumpai orang-orang sederhana. Kita melihat Tuhan Yesus waktu dia lahir, pesan bahwa Kristus lahir itu diberitakan kepada gembala yang hanya menjaga kawanan domba mereka. Artinya saudara, bahwa Allah yang mulia, Allah yang Maha kuasa, Maha agung dan suci, dia tidak memandang bulu dan hanya berpikir berjumpa dengan para ahli Taurat, orang Farisi, dan pemuka-pemuka agama yang ada di Yerusalem. Tetapi dia juga berjumpa dengan orang-orang yang sederhana, termasuk saudara dan saya ini. Kalau seandainya Allah hanya memilih orang-orang yang dianggap kaum rohani pada waktu itu, maka para gembala ini tidak ada artinya bagi mereka. Malaikat tidak akan mungkin datang dan menjumpai para gembala. Tetapi karena dia adalah Allah yang maha adil, dia datang dan menjumpai setiap pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan juga datang di tengah kita sekalian untuk menjumpai saudara dan saya. Tapi mungkin saudara datang dan berkata malam hari ini, bagaimana mungkin orang yang sehina saya, orang yang sejahat seperti saya, orang yang begitu keji seperti saya, Tuhan datang dan berjumpa dengan saya. Tadi kesaksian seorang bapak berkata bahwa saya adalah seorang penjahat. Justru karena kita berbuat salah, maka Tuhan datang dan berjumpa dengan kita sekalian. Yesus berkorban bagi orang yang berbuat salah. Seperti yang dituliskan dalam kitab yang lain. Aku datang bukan mencari dan menyelamatkan orang benar, tapi mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hina. Karena itu hendaknya malam hari ini kita belajar seperti para gembala. Waktu mereka mendapatkan pesan bahwa Kristus sudah lahir, maka mereka dengan cepat-cepat meninggalkan kawanan ternak mereka dan pergi berjumpa dengan Allah. Artinya, ketika saudara mendengar panggilan Allah, atau ketika malam hari ini waktu engkau ada di tempat ini, Tuhan menegur saudara, Tuhan memanggil engkau pulang kembali kepada Bapa, maka saudara harus sadar. Jangan tegar tengkuk dan keras kepala. Tapi biarlah malam Natal ini membuat kita menjadi orang yang dengan cepat meninggalkan dosa kita, yang dengan cepat meninggalkan segala kekejian yang kita lakukan, yang dengan cepat meninggalkan segala pekerjaan yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Tapi biarlah malam ini menjadi waktunya saudara berkata dalam dirimu masing-masing, ini adalah malam anugerah bagi saya. Malam ini tidak akan datang kedua kalinya lagi bagi
ini lagi. Atau mungkin saya juga mungkin tidak akan ikut Natal lagi. Seandainya kalau Tuhan panggil saya besok lusa atau saudara, ya kita kan tidak mungkin bersama lagi. Jadi saudara, ambil waktu yang baik. Kebanyakan manusia selalu suka menunda untuk berjumpa dengan Allah. Kebanyakan orang suka menunda untuk bertobat. Saya ini masih muda. Makan parung gue apa? Masih makan gue apa dulu. Besok baru saya bertobat. Minggu depan baru saya bertobat. Bulan depan baru saya bertobat. Ketika saya bersama dengan teman-teman, waktu kami melakukan pelayanan penginjilan, kami berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus dan kami katakan kepada mereka, Bapak, kalau berkenan biarlah malam hari ini atau hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Apa jawab mereka? Aduh, minta maaf. Kalau untuk saat ini belum, karena roh belum turun. Nangahon din na purwa. Tapi napa jaga jam na puro nangaho ay padang panimag padang nyimno pajya do kay nyim mapatake na pulong padang panimag kay ano pakakahiduang kamay. Ada orang berkata, aduh Pak, masih terhalang dengan saya punya papa mama atau saya punya istri belum kubur, suami belum dikubur, atau ada yang lain berkata, ay naglembim amang met nilhori makano kupikirin yung gano kaya kahili tami haba ko ilari jawang ko ay gandun jadi apa no kakawar ho pangiyam makaharom ng naglembim mo jadi mata bang kapakonawan. Orang selalu suka menunda-nunda berjumpa dengan Tuhan. Tapi malam hari ini gembala-gembala mengingatkan saudara dan saya. Apabila engkau mendengar suara Tuhan memanggil engkau dan aku, maka biarlah kita berkata seperti Samuel, Tuhan berbicaralah kepadaku. Ketika Tuhan berbicara kepada saudara dan saya malam ini, mungkin ada dosa yang selama ini kita suka sembunyikan. Ada kesalahan yang selama ini yang bagi orang lain tidak pernah tahu dan hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Malam hari ini biarlah engkau ambil waktu yang terbaik dan berkata, Tuhan, aku ingin kembali kepadamu. Aku ingin kembali kepadamu karena selama ini aku sudah selalu terjerat dengan belenggu dosa ini yang membuat aku tidak pernah maju dan tidak pernah bertumbuh. Saya lihat saudara dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sepertinya iman kita tetap seperti itu terus saja dan tidak pernah mengalami pertumbuhan. Itu kenapa? Karena saudara dan saya selalu tuli ketika Tuhan berbicara dengan kita. Berbeda dengan para gembala, saudara. Mungkin dia kata ngiring tamaning bandang sama gembala-gembala waktu itu Bapak Ibu. Palikung mandanya. Tanah pandai dinya harom pa kau nakataong palakto amano. Tanu ala paitay na rar ng bididin. Napahandak ko ni bokon pahindok bididin na po na luluan nakapatada liyan na dawada. Tapi dahala kaparongo yan na paninda malaikat rehinu mga badalaku nda dawang paperna lapatunday. Irahayaluhamu daya kalatin nyo takabunggur Bapak Ibu. Kalau kita punya sikap seperti mereka, ketika lonceng gereja berbunyi, maka hati kita akan berbisik, hari ini hari Minggu saya harus pergi berjumpa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang datang dan berkata kepada kita, halak dape akadum nih, ano ba na, anak ni medyo bano, an halangan ano, naming hau ba ko dengan lumang, wam medyo nutai dan meram. Saudara, belajar dari para gembala, amin. Nah, mereka mendengar panggilan Tuhan dan saat itu pun juga mereka datang, saudara. Kita melihat, saudara, kalau Tuhan begitu rela datang ke dalam dunia untuk menjumpai kita dan dalam segala kesederhanaan manusia dia ambil,
Bahkan firman Tuhan katakan, dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba hingga taat sampai mati. Kenapa kita orang-orang percaya terlalu pelit, terlalu sulit untuk kita melakukan hal seperti yang telah Tuhan lakukan bagi kita? Ketika para malaikat datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan dia dibungkus dengan lampin. Apa itu saudara kain lampin? Nuda anak katari masisa Bapak Ibu katari sisa dapat piti dada baik dapat yang pawang katari meriak katari kambanga katari pawarung halai de banjal halal lihi karaba lalihi uaka nangko nada jaka jia pongu dan nuda da banda dapa pawada maka jia ada katari nuda dapa pakida hida hondua pada tujuh tadai da banda dapa pawada Bapak Ibu. Apakah saudara Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, Allah yang maha hebat layak sebetulnya untuk harus menerima semua itu? Kalau kita berpikir lebih dalam saudara, dia sesungguhnya tidak layak untuk mendapatkan semuanya itu. Masakan Allah sang pencipta itu dia hanya dibungkus dengan kain lampin yang semestinya diperuntukkan bagi ternak. Tetapi dia lakukan itu karena dia cinta saudara dan saya. Yesus itu semestinya dia harus lahir di hotel berbintang 5 saudara. Kalau hotel berbintang 5 saudara, ini tidak akan ada panas kayak begini saudara. 2021 saudara, saya ke Surabaya dan tinggal di hotel berbintang 5 saudara. Waduh saudara, baru sampai di depan pintu gerbang saja itu rasanya sejuk sekali dan pengennya tidak mau pulang Bapak Ibu. Makanannya itu melimpah, tinggal pilih Bapak Ibu. Puluhan jenis buah yang ada, belum makannya saudara, itu dihidangkan pada kita sampai puas makan saudara. Nanti yang belum tahu Bapak Ibu pokoknya menghayal saja. Menghayal makanan yang enak, yang banyak, tidur yang mahal-mahal begitu saja. Itu saya pernah mengalami saudara. Mestinya Allah harus lahir di tempat yang demikian atau di rumah sakit yang paling mewah. Tetapi dia tidak lakukan itu saudara. Hanya karena dia ingin supaya saudara dan saya yang kotor, yang najis, yang hina, yang berdosa tidak merasa minder dengan Tuhan. Tapi saudara juga berpikir bahwa Allah yang maha suci adalah Allah untuk orang yang hebat, tetapi untuk Allah itu juga adalah Allah bagi saya, orang-orang yang sederhana. Saudara yang ketiga saudara, Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, yang maha agung itu adalah Allah yang tidak berpengaruh dengan tempat, ruang, dan waktu. Ya, dia tidak terpengaruh dengan tempat, ruang, dan waktu. Walaupun dia lahir di kandang yang hina, dibungkus dengan lampin, saudara, apakah ada rasa kurangnya saudara bahwa dia adalah Tuhan? Ya? Apakah ada kurang wanya nyuna Bapak Ibu hanya karena manadailah karena babanda dan bakau wanya lah katarikan bangga Bapak Ibu? Atau dia tetap Allah Bapak Ibu? Hah? Halo? Jangan sampai Priuk sudah panggil ini Bapak Ibu, jadi sampai saudara tidak dengar suara Tuhan ini ya. Hah? Halo? Hai. Halo. Masih bersama saya saudara? Atau Priuk yang panggil Bapak Ibu, jadi sampai saudara lupa sama saya? Oh tidak. Jadi saudara, Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berpengaruh. Walaupun kita tempat dia mengambil rupa manusia menjadi hina, tapi dia tetap Allah. Berbeda dengan manusia Bapak Ibu. Ya. Contoh kecil Bapak Ibu, yang sangat sederhana. Uang 5.000 Bapak Ibu. Uang 5.000 yang ada di dompet, dan itu adalah uang yang malata ya.
be uang bendibidi. Dan nandoi 5.000 napahili warung nampambadakat kita hati. Alaka hili ibadah merihak manik. Halo po dah beni Bapak Ibu, kira-kira nilainya sama atau tidak Bapak Ibu? Nandoi 500 na Bapak Ibu, apakah bisa berkurang menjadi 4.000 Bapak Ibu? Ya kalau pakaiannya nandoi 5.000 nama merihak kang nama bedi, kira-kira aman atau dia Bapak Ibu? Iya, tidak pernah berpengaruh sama Allah, itu lebih lagi dari itu Bapak Ibu. Kalau uang saja itu dia tidak pernah berubah, apalagi itu Tuhan. Berbeda lagi hanya tak tahunan. Jangan anda pelaku dan jangan apa anda pendai tahun bangga ya kata rasa diri atau tak berpikir ham punya karena jangan anda ka jangan ini anda puputu bandang anda paraman tahun bangga tak berpikir dan rumah amu ini hawa danga mado kai udah dia ama yang jadi kamu kai nya penuh angkatan seperti saya ini dia lakahnya lakah digawang kai atau dia labosak nyim Bapak Ibu laam babai la kene iwinu lagi kita tamari aku ngomong Bapak Ibu tangeri ping kala peluri taham kaya kawan dakai napanin di lawang murhala tapi kirin daw beto andaw patamayilan dok mata Bapak Ibu ya kaya lawan dia Bapak Ibu kalau Tuhan tidak begitu Bapak Ibu, justru di saat dia berbaur dengan manusia yang sederhana, disitulah terlihat kemuliaan dan kebesarannya. Amin. Dan pesannya baik kita sekalian Bapak Ibu, kalau Tuhan mau berbaur dengan kita, manusia yang hina dan kotor ini, tapi dia tetap Allah, maka saudara juga harus berbuat demikian. Waktu bahwa saudara berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tiap hari saudara kita bergaul dengan orang-orang biasa. Tapi ingat, identitasmu sebagai orang Kristen itu harus jelas dan tetap dan engkau pertahankan. Amin. Jangan keluar dari gereja identitasmu beda, tapi dalam ruangan gereja lain. Yesus tidak begitu Bapak Ibu. Dan ingat juga ada yang lain Bapak Ibu karena terlalu rohani juga. Dia punya teman-teman hanya pendeta, semuanya orang-orang rohani semua. Sementara orang-orang lain dia tidak mau bergaul dengan mereka dengan alasannya kalau bergaul dengan orang yang bukan kaum rohaniawan akan berkurang dia punya kekudusan dan akan bisa masuk dalam dosa yang mereka lakukan. Oh, tidak begitu saudara. Justru di saat itulah kita belajar untuk menjadi orang yang menggarami dunia yang jahat ini. 3 pesan firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Yang pertama saudara, Allah yang maha mulia itu, dia tetap Allah yang maha mulia walaupun dia datang ke dalam dunia. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa di surga maupun di bumi. Yang kedua, Allah itu adalah pribadi yang rela berkorban bagi kita. Karena itu, biarlah kasih Kristus yang rela berkorban bagi manusia, kasih itu juga yang kita miliki, supaya kita bisa berkorban bagi orang lain. Amin. Jadi jangan suka pelit-pelit Bapak Ibu. Belajar seperti Yesus. Mau melayani, mau mengasihi, mau berkorban. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tidak akan pernah berkurang saudara dalam dirimu ketika engkau berbagi dengan orang lain, ketika engkau berbaur dengan sesama manusia. Yang mungkin bagi orang lain adalah orang yang kotor, yang hina, yang najis, dan tidak ada harga dirinya. Justru disitulah terletak kemuliaan dan kebesaranmu saat engkau bergaul dengan semua lingkup manusia. Bukan hanya pilih orang-orang yang berjasa dengan saudara, hanya pilih orang-orang yang dianggap orang hebat, orang terkenal, orang yang baik. Tetapi semua orang itu adalah orang yang harus kita ayomi.